Bab 4 Kekuatan Luo Feng, alur cerita Swallowed Star. Setelah makan malam, orang tua saya membawa adik laki-laki, Luo Hua, dan turun untuk berjalan-jalan, sementara Luo Feng sendiri pergi untuk les. Sekitar pukul 6 malam, saat ini, langit hampir sepenuhnya gelap. Pekerjaan les ini juga akan berakhir sementara. Luo Feng seperti macan tutul, fleksibel dan cepat di gang, di depan jalan buntu, tetapi Luo Feng adalah seluruh orang yang melompat, langsung mengosongkan lebih dari 2 meter, tangan kiri dengan lembut diletakkan di dinding, sedikit kekuatan, seluruh orang lalu aku pergi ke gang lain. Terbang ke depan, itu bisa dianggap sebagai pemanasan sebelum tutor. Pada saat ini, kecepatan Luo Feng dipertahankan pada 15 meter dalam 1 detik, yaitu 54 km per jam. Kecepatan ini bukan batas kecepatan Luo Feng, tetapi juga bisa menjadi pemanasan. Meja rime masih ada 1 bulan ujian masuk perguruan tinggi, dan saya untuk sementara berhenti les. Tutor waktu setengah tahun ini, juga mendapatkan 20,000. Itu juga gelar, siswa tingkat tinggi, yang memenangkan gelar tahun lalu. Mudah untuk mencari pekerjaan les dan mengajar tubuh dasar remaja. Gajinya 100 buah per jam. Setiap minggu, mengajar 5 hari, setiap hari adalah 1 jam di malam hari. Dengan kata lain, gaji bulanan adalah sekitar 2,000 poin. Ayah, dia bekerja keras selama 1 hari, dan gajinya 2 atau 3.000 sebulan. Saya hanya mengajar di rumah selama 1 jam, jauh lebih tinggi dari ayah. Ini adalah perbedaan antara orang biasa dan siswa seni bela diri tingkat tinggi. Dan jika saya bisa menjadi pejuang, perbedaannya akan luar biasa. Mata Luo Feng, di depan gang, ada truk yang berputar dan menghalangi jalan. Namun, Luo Feng tidak melambat. Dia tiba-tiba melompat setinggi 2 atau 3 meter dalam berlari, dan kemudian menginjak dinding gang, dan kemudian melompat ke bawah dan terus bergerak maju. Nanti, Luo Feng telah lari ke daerah perumahan yang tenang. Ini adalah tempat di mana orang tua harus tinggal. Luo Feng berhenti dan melihat ke area perumahan yang tenang. Kepadatan pemukiman di kabupaten ini relatif rendah. Ada kolam buatan dan banyak bunga dan pohon. Bahkan rumah bertingkat tinggi memiliki taman langit di setiap lantai. Selain perumahan bertingkat, ada townhouse. Untuk mengetahui saat ini, negara Tiongkok memiliki total 6 pangkalan, yaitu 6 kota. Populasi setiap kota luar biasa, seperti hampir 200 juta orang di Jiangnan. Secara alami, tanahnya sangat langka, dan townhouses, villa yang ditumpangkan, langka dan mahal. Villa tunggal. Yang lebih mahal adalah membayar pajak barang mewah yang sangat besar. Saya akan pergi ke 18 Building 1801. Berdiri di pintu masuk komunitas, Luo Feng berkata kepada keamanan komunitas. Tunggu sebentar. Tombol keamanan komunitas mengklik nomor telepon video, dan kamera di sebelahnya tiba-tiba menunjuk ke Luo Feng. Suara pemilik nomor 1801 datang dari videofone. Ini Ronaldinho, biarkan dia masuk. Iya Pak, pengamanan masyarakat langsung dibebaskan. 1 jam kemudian, Luo Feng keluar dari komunitas. Yah, tutornya sudah selesai, pergi ke seni bela diri untuk melihat apakah kekuatanku telah meningkat baru-baru ini. Dojo of Limits, museum seni bela diri terbesar di bumi, didirikan oleh ahli pertama di dunia. Hong, setiap aula seni bela diri tersebar di seluruh dunia. Drop di aula seni bela diri, saya mengambil kartu identitas siswa dan Luo Feng memasuki aula seni bela diri. A Dojo of Limits seperti monster besar yang tergeletak di sana, di lantai, lebih besar dari sekolah menengah. Pintu masuk utama aula seni bela diri cukup untuk memungkinkan 10 mobil masuk secara paralel. Dan putih, yang terlihat seperti 3 pesawat ruang angkasa. Kakak senior baik. Di jalan di dalam aula seni bela diri, ada sejumlah besar siswa seni bela diri di halaman.
Siswa-siswa ini melihat kartu ide siswa tingkat tinggi tergantung di dada Luo Feng, dan mereka segera sangat menghormati satu sama lain. Di dalam aula seni bela diri, 3 bangunan raksasa adalah gedung siswa tingkat dasar, gedung pengajaran siswa tingkat menengah, dan gedung pengajaran siswa tingkat tinggi. Di antara mereka, lantai pertama dan lantai 2 gedung siswa tingkat tinggi adalah ruang pengajaran skala besar, dan setiap ruang pengajaran skala besar cukup untuk menampung ribuan orang. Guru seni bela diri, guru, sedang mengajar di aula pengajaran berskala besar ini. Ada sekitar 3 atau 4.000 siswa di seluruh dojo of limits. Pada usia 16 tahun, Anda bisa menjadi siswa seni bela diri untuk belajar. Setelah usia 30 tahun, dilarang belajar di aula seni bela diri dan menempati sumber pengajaran. Siswa tingkat tinggi dari seluruh aula seni bela diri memiliki total ratusan orang. Sebagian besar berusia 20-an. Luo Feng baru berusia 18 tahun. Kakak senior baik. Luo Feng mendengarkan teriakan dan memasuki lantai 3 gedung siswa tingkat tinggi. Disinilah siswa tingkat tinggi bisa masuk. Di lantai 3, ada aula seni bela diri skala besar dengan panjang 100 meter. Ada lebih dari selusin orang saat ini. Gila, orang gila, ayolah. Saat memasuki aula seni bela diri skala besar ini, puluhan siswa tingkat tinggi disambut dengan antusias. Wang Ge, Yang Ge, Li Jie. Luo Feng berteriak sambil tersenyum, melihat kelompok kakak beradik ini, di dalam hatinya juga terasa hangat. Lusinan orang ini, di atas usia 20, Luo Feng secara alami adalah yang terkecil. Tentu saja, siswa tingkat tinggi, dari Dojo of Limits di distrik Yi An lebih dari lusinan ini. Total siswa tingkat tinggi lebih dari 100. Namun, umumnya tidak ada guru yang mengajar, dan kebanyakan orang terlalu malas untuk datang. Kecuali keluarga miskin dan tidak ada tempat untuk kultivasi, itu akan datang ke budidaya seni bela diri dari aula seni bela diri. Dan orang kaya umumnya memiliki ruang kultivasi khusus mereka sendiri. Jadi semua salut untuk itu. Puluhan orang ini, hampir semuanya tinggal di rumah sewa murah. Karena mereka termasuk orang miskin, setiap orang secara alami merangkul kelompok dan membentuk kelompok kecil. Luo Feng, oleh siswa tingkat tinggi dari 3 orang yang marah yang bertarung di awal Lien Chan, kehilangan 3 orang dan dijuluki orang gila. Kultivasi setengah bulan ini, saya tidak tahu seberapa banyak kekuatan saya telah meningkat. Luo Feng berjalan ke penguji tinju di sudut aula seni bela diri. Dia berlatih di sudut aula seni bela diri dan mengeluarkan 2 penguji tinju. Apakah itu penilaian siswa tingkat menengah atau penilaian siswa tingkat tinggi, bahkan penilaian petarung? Semua perlu menguji kekuatan tinju. Sial, panggil. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan seluruh orang benar-benar santai. Tiba-tiba matanya melirik, dan seluruh orang itu tampak seperti singa yang ceroboh. Tulang belakang tubuh tampak mengencang erat seolah-olah tali busur itu dalam sekejap mata. Pembangkit tenaga kaki ditransmisikan ke pinggang. Hei, melalui tulang belakang, tinju kanan Luo Feng seperti cangkang yang telah dilemparkan melalui busur. Peng! Begitu tinju kanan Luo Feng mengenai sasaran tinju mesin uji tinju. Target tinju terbanting untuk sementara waktu. Angka di layar mesin uji tinju. 809 kg. Orang gila, ya, tut-tut, beratnya lebih dari 800 kg. Yang Ge. Luo Feng tersenyum. Dibandingkan dengan Yang Ge, itu masih cukup banyak. Yang Ge, kesulitan untuk membantu membuka penguji kecepatan. Yang Ge, yang bernama Yang Wu, juga termasuk di antara 3 teratas di Dojo of Limits tingkat tinggi. Hanya sedikit kurang dalam kecepatan, jika tidak maka akan lulus. Penilaian lebih cepat, siswa tingkat tinggi, ingin menjadi fighter. Harus lulus 2 penilaian. Pertama kali adalah Fighter Physical Assessment yang merupakan Quicker Assessment. Setelah Anda melewati bea cukai,
itu berarti mencapai standar menjadi pejuang dalam hal kebugaran fisik. Ini sudah menjadi Quasiter. Dan asesmen kedua ini adalah Fighter Actuals. Jika Anda sehat secara fisik, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi fighter. Anda hanya bisa mendapatkan gelar fighter jika Anda berada dalam pertempuran nyata dengan monster. Untuk menguji kecepatan, ya, begitulah. Yang Wu tersenyum dan berjalan ke sisi landasan dan menyalakan penguji kecepatan. Hai. Penguji kecepatan menyala dan kamera menyala. Nom. Luo Feng mengatur napasnya dan berdiri di landasan. Landasan pacu itu panjangnya 60 meter. Area di dekat speed tester adalah area pengukuran kecepatan. Luo Feng tiba-tiba menjadi pembangkit listrik. Suara mendesing hampir sekejap mata. Luo Feng berakselerasi ke kecepatan ekstrim, mengayuh kaki dengan kuat, menghasilkan kekuatan berlari yang kuat, membuatnya seolah-olah tali anak panah dengan cepat terbang di sepanjang landasan. Dengan embusan angin, sikat, Luo Feng bergegas melewati area penguji kecepatan. Setelah itu, Luo Feng secara alami melambat dan berhenti. Berapa banyak, Luo Feng berjalan sambil tersenyum, tut, lunatik, kamu telah meningkat lebih dari terakhir kali. Tidak buruk. Yang Ge terkejut melihat angka-angka yang ditampilkan di layar penguji kecepatan, dan bahkan berteriak, lihat dirimu sendiri. Luo Feng melihat, angka di layar adalah 24 meter per detik. Ini tidak terlalu buruk. Luo Feng dalam hatinya tidak terlalu senang, penilaian fisik pejuang, yang merupakan penilaian pejuang semu, memiliki 3 tes. Mereka adalah 3 sisi kekuatan tinju kecepatan, dan reaksi saraf. Dalam hal respons saraf, Luo Feng adalah bakat yang sangat bawaan, dan sekarang hampir tidak memenuhi persyaratan kualitas fighter. Tetapi kekuatan tinju garis kualifikasi. Kuaso Fighter Assessment adalah 900 kg. Dalam hal kecepatan, garis kualifikasi untuk Quicker Assessment adalah 25 menit per detik. Ini adalah 100 meter dan 4 detik.